Selain luka, trauma, dan gedung bersejarah, ada satu lagi yang biasanya ditinggalin sama penjajah di negara jajahannya. Ya, bahasa mereka. Misalnya Brazil, yang sekarang pakai bahasa mantan penjajahnya, Portugal sebagai bahasa resmi. Atau ada banyak negara di Afrika yang pakai bahasa penjajahnya selama ratusan tahun, Prancis. Sekarang coba lihat negara kita. Indonesia juga pernah dijajah sama Belanda selama ratusan tahun. Tapi kalau kita tanya dan lihat sekeliling, kayaknya nggak banyak yang bisa bahasanya. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa orang Indonesia nggak berbahasa Belanda? Simpelnya banget, ini gara-gara pas Belanda ngejajah, mereka ngerasa nggak perlu ngajarin bahasa Belanda ke orang Indonesia. Mereka cuma mau dapet keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa peduli soal penyebaran budaya atau agama. Ini beda sama Inggris pas ngejajah India. Selain pengen ngambil untung, mereka juga punya misi buat bikin orang India jadi lebih, dalam tanda kutip, beradab. Inggris nyebarin budaya Eropa dan bikin bahasa Inggris jadi bahasa resmi. Tapi kalau gitu, gimana Belanda bisa nguasain Indonesia? Jawabannya, orang Belanda yang belajar bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Oke, gini, rakyat Belanda nggak pindah besar-besaran dan menetap di Indonesia. Yang datang ke negara kita itu cuma pejabat pemerintahnya aja. Mereka lah yang ngobrol langsung dan ngemanipulasi raja-raja setempat sampai akhirnya Belanda bisa berkuasa dan jadi kaya raya. Bayangin aja, setengah dari pendapatan total pemerintahan Belanda saat itu didapetin dari penjajahan. Di kalangan orang Belanda, bahasa Belanda tuh bahasa yang elit. Dan orang Indonesia yang nggak setara sama mereka nggak pantas ngomong pakai bahasa Belanda. Cuma orang Indonesia tertentu, biasanya anak raja atau pejabat yang diajarin bahasa Belanda. Selain itu, para pejabat Belanda yang datang ke Indonesia juga misahin fasilitas mereka dan pribumi, ngehindarin ngobrol sama orang Indonesia, dan bahkan nganggep perkawinan antar ras itu hina. Ini beda sama kerajaan Spanyol misalnya, yang pas ngejajah daerah-daerah di Amerika Selatan justru diarahin buat nikah sama penduduk lokal, buat nyebarin agama dan kekuasaan, sama biar penduduk lokal lebih gampang ditaklukin. Dan nggak cuma Belanda yang nggak mau kita berbahasa Belanda. Penjajah kita yang lain, Jepang, juga nggak mau kita berbahasa Belanda. Pas Jepang ngambil alih Indonesia, pemerintah saat itu ngelarang total penggunaan bahasa Belanda. Justru ngedorong penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa Jepang buat administrasi dan pendidikan. Belum lagi, abis Indonesia merdeka, Belanda masih suka ikut campur dan bahkan nyoba nguasain Indonesia lagi lewat agresi militer 2 kali. Ini semua bikin citra Belanda makin rusak di Indonesia. Mungkin sebenarnya ada alasan lain kenapa Belanda nggak mau ngajarin bahasanya ke orang Indonesia. Soalnya bahasa bisa jadi pintu gerbang menuju ide-ide baru. Termasuk ide akan kemerdekaan. Ya, jadi siapa di sini yang bisa bahasa Belanda? Dan seperti biasa, terima kasih.